Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Haleluya. Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita, kita boleh ada sebagaimana adanya kita, dan kita boleh sehat penuh dengan kebaikan dan anugerah Tuhan. Firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin. Kata miskin itu punya pengertian, artinya berkekurangan. Berkekurangan di sini menggambarkan seperti contohnya bahwa seseorang yang lapar dia perlu makan, haus dia perlu minum. Artinya ada sesuatu yang tidak ada yang perlu dipuaskan, yang perlu dipenuhi. Nah, tetapi pengertian dalam konteks berkekurangan di hadapan Tuhan di sini bukan berarti dia selalu ingin meminta kepada Tuhan, dia selalu ingin berharap kepada Tuhan dalam arti untuk pemuasan dirinya. Tidak, tetapi pengertian berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang berkekurangan di hadapan Tuhan, berarti menunjukkan bahwa dirinya selalu merasa ingin dipuaskan oleh Tuhan dalam pengertian rohaninya, dirinya untuk terus diperbaharui, untuk terus dibenahi, untuk terus diubahkan oleh kuasa Tuhan, sehingga dia sungguh-sungguh menjadi manusia baru, manusia ilahi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada terlalu banyak manusia di dunia ini yang ketika dalam perjalanan imannya merasa bahwa dirinya sudah cukup, merasa bahwa dirinya sudah rohani, merasa bahwa dirinya sudah mengetahui begitu banyak firman Tuhan, dan akhirnya dia berpikir bahwa dia sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ketahuilah saudara bahwa seperti apapun kita dalam mendalami, dalam belajar, selama bagaimanapun kita duduk di bangku akademi untuk mempelajari firman Tuhan, saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu sungguh luas, dalam, lebar, dan tinggi, sulit untuk dipahami kita. Nah, oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyadari bahwa kita selalu terus haus ingin untuk memahami, untuk terus mencoba mendapatkan apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan, apa sih yang menjadi keinginan Tuhan. Ini yang memberikan kepada kita sebuah pemahaman, pengertian tentang miskin, tentang berkekurangan di sana.
Karena saudara, dalam bahasa asli yang dipakai di sana, miskin itu bukan menunjukkan miskin kebendaan, miskin materi, bukan. Tetapi miskin di sana gambarkan tentang keadaan seseorang yang sangat-sangat perlu diperlengkapi, yang sangat-sangat perlu untuk dibenahi dalam sisi pengenalannya akan Tuhan, dalam sisi hubungannya dengan Tuhan. Sehingga saudara, ketika kita merasa miskin, maka kita akan terus berusaha mencari, berusaha terus untuk memenuhi kekurangan kita, untuk melengkapi kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita datang kepada Tuhan, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, yang menjadi kekurangan kita dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan menyediakan. Itu sebabnya dia dikatakan Jehovah Jireh. Allah menyediakan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sampai saat ini, meskipun yang kita alami, yang membuat banyak orang mengalami kesulitan, belum reda, belum berlalu. Tetapi kita percaya Tuhan tetap memelihara, menjaga kita. Oleh sebab itu, mari fokus seperti kata firman Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang sudah dibaharui, dia akan berpikir tentang Kristus. Dia akan berpikir tentang surga. Nah, bagaimana dia akan menjadi pewaris surga? Bagaimana dia akan menjadi orang-orang yang akan bersama dengan Tuhan di surga? Teruslah menjadi orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan, dalam pengertian untuk selalu dipuaskan, untuk selalu dipenuhi, untuk selalu diperlengkapi oleh Tuhan. Karena kita selalu rindu, kita selalu merasa kurang. Tuhan masih kurang banyak waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Masih banyak kurang waktu untuk dekat dengan Tuhan. Masih banyak kurang waktu untuk menyembah-Mu. Masih banyak kurang waktu untuk Tuhan. Semakin aku mengenal pribadi-Mu, ajarku memahami semua yang Kau ingini. Haleluya. Biar kita semua pada akhirnya, ketika kita memiliki hati yang demikian, firman Tuhan katakan, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya. Semoga kita akan menjadi pewaris surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaan